وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Man qama lailatul qadri, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, diampuni dosa yang telah berlalu. Kapan disebut Lailatul Qadar? Apakah sepenggal malam atau seluruh malam? Kapan yang malam disebut malam dulu loh? Mulai terbenam matahari sampai hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, itulah yang malam. Jadi amalan awak di malam itu, karena itu Lailatul Qadar, maka amalan yang luar biasa. Jadi anggap kok sepenggal malam. Ini banyak kesalahpahaman dalam hal ini. Ada pula yang menganggap hanya sebahagian malam, ada yang menganggap hanya di sebagian tempat. Kalau Ustaz berceramah di satu masjid, kalian muliakan masjid ini. Si kota dulu turun Lailatul Qadar dunia. Terus masjid lain tak turun? Berarti si kota turun dulu hanya tolong muliakan masjid itu. Itu penjelasan keterangan yang tidak berdasar. Karena yang namanya malam, tak cuma masjid itu rugi itu orang lain lah. Kita semua dapat peluang, ada peluang yang sama untuk mendapatkan kebaikan. Situlah keadilan Allah. Itu namanya syarafuz zaman. Mulianya amal itu bisa karena tempat, bisa karena masa. Itu syaraful makan dan syarafuz zaman. Kalau syaraful makan, tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu tidak sedo yang bisa bikin. Ada yang bisa pergi umroh, ada yang tidak. Dan syarafuz zaman, kemuliaan waktu ini tidak dibatasi oleh tempat, dan waktunya adalah syahrul Ramadan. Dimanapun kita berada, di wilayah manapun di bumi Allah ini, asal datang Ramadan, kita dapat kemuliaan itu. Situlah keadilan Allah. Maka jika bertemu satu amalan, bertemu di situ kemuliaan tempat dan waktu, itu amal yang paling afdal. Kenapa umroh dalam Ramadan itu sama dengan haji bersama Nabi? Kan itu katanya pahalanya. Karena bertemu di situ kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu. Tempat ini di Masjidil Haram, waktu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Maka banyak orang memilih untuk umroh di bulan Ramadan. Kau tidak promosi travel, kadang tidak punya travel. Jangan salah paham. Nah, itu sebabnya. Tapi andaikan tidak ada kemuliaan tempat, kemuliaan zaman itu semua kita berhak. Tidak ada citur dah masjid kau turun masjid tidak. Orang kau mendapat awak tidak dia telah ambil wanangnya. Apa tidak apa kakinya? Tidak bisa, tidak ada macam itu. Dan jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang salah, khurafat-khurafat terkait dengan Lailatul Qadar. Apa contoh? Kalau Lailatul Qadar begok dia, atau tang kayu itu tumbang begok dia, sujud. Atau tengok-tengok ada kayu rendah itu tumbang namanya, berarti Lailatul Qadar lah. Orang salat juga, dia sebut dia tengok kayu. Orang baca Quran je, begok kalau Lailatul Qadarnya boku ayu dalam golernya. Ambil di dalam kulkas di freezer tentu ya boku. Jadi sibuk kadang kita untuk nengok tanda-tanda seperti itu. Tapi amal ndak ayu. Uang lah selesai lah 2 juz sudah nengok ayu je boleh. Kau ayu ndak. Maka untuk Ramadan Nabi tak sebutkan tanda sebelum. Yang ada adalah tanda sesudah. Paginya matahari tidak terlalu hangat, tidak terlalu sejuk, tapi cerah, menenangkan hati. Itu kalau pas pagi itu, di kawasan malam tadi, itu apa juga noleh, ialah lewat. Maka Rasulullah SAW ingin dia semua kita bersemangat untuk
memanfaatkan waktu-waktu selama Ramadan, wabil khususnya adalah pada malam Lailatul Qadar atau 10 terakhir. Karena 10 terakhir itu adalah waktu yang paling afdal. 10 terakhir.